Lalu apakah kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan sudah tepat di tengah kontestasi politik pemilu 2024? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer dan Deputi Muda Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Guntur Lebang. Selamat malam Bang Noel dan Bang Guntur. Selamat malam, Mas. Malam, Mas. Oke, saya ke Bang Noel terlebih dahulu. Bang Noel, anggaran Kementerian Pertahanan lonjakannya sangat tinggi, signifikan. Sebenarnya apa urgensi dari lonjakan anggaran itu menurut Anda? Apakah hanya untuk belanja alat perang atau seperti apa dari kacamata Anda? Sebetulnya kan banyak anggaran itu semua anggaran kebutuhan di 3 matra itu, Mas. Ada buat TNI AU, TNI Angkatan Darat, dan juga TNI Angkatan Laut. Pertama itu, kedua juga itu buat yang namanya perawatan alutsista, prasarana dan sebagainya. Kita juga kaget juga ketika narasinya dibilang 700 triliun, 700 triliun dari mana? Sedangkan anggaran yang buat tahun 2024 ini hanya sebesar kisaran 139 triliun kalau nggak salah. 139 triliun, 27. Dan anggaran yang paling besar tetap di Kementerian PUPR. Angkanya itu 147,37 triliun. Artinya ya coba narasinya jangan seakan-akan bahwa kita boros-boros anggaran lah. Kan itu juga diajukan oleh 3 matra tadi. Dan kebutuhannya jelas. Kebutuhannya itu terkait soal misalnya Kementerian Pertahanan yang besar, itu biasa programnya soal modernisasi alutsista. Dan juga non-alutsista dan juga sarpras pertahanan sebesar 22,25 triliun. Dan juga program dukungan manajemen sebesar 2,9 triliun. Dan semua anggaran itu terasionalisasi. Tidak juga hanya karena besarannya. Itu anggaran itu peruntukannya jelas kok, dan itu transparan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan itu. Begitu, Mas, kira-kira. Oke, kalau kemudian ada asumsi Bang Noel yang mengaitkan lonjakan anggaran itu ada unsur muatan politis khususnya di tahun politik, tanggapan Anda? Saya tidak mau membahas buat asumsi. Kita mau membahas soal data. Jadi kita berbasis data. Karena ini kalau semua orang bicara tentang asumsi, pasti akan ujung-ujungnya bicara hal yang politis, apalagi terkait soal 2024. Nah, para politis yang menurut saya yang kurang paham soal politik global hari ini kan selalu mengait-ngaitkan soal anggaran lah. Jangankan anggaran Kementerian Pertahanan, orang dipukul di Boyolali aja orang langsung ini dianggap bahwa ini simpatisannya Pak Prabowo, orangnya Prabowo, macam-macam lah. Jadi kalau kita sih sudah tidak kaget lah ya, kesimpulan yang menurut kami itu kesimpulan picik itu yang akhirnya merusak, hanya mengeskalasi sesuatu yang tidak penting. Karena hari ini kan kita lihat dampak perang global di Ukraina, kemudian di Yaman, di Israel, itu kan pasti ada dampak keamanan buat Indonesia. Pak Prabowo itu bukan orang yang sebetulnya dia sangat punya tanggung jawab, responsibility-nya kan tinggi, apalagi berkali-kali beliau sampaikan, ini ada korupsi nih 5 triliun, angkanya dibengkak-bengkakin, dia lapor tuh ke Presiden. Artinya apa? Pak Prabowo itu sangat anti sekali namanya korup. Apalagi dikait-kaitan buat kebutuhan politik lah, kebutuhan pemilu, udah nggak ada ruang tuh. Baik, oke, saya ke Bang Guntur. Bang Guntur, Anda sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Noel? Untuk poin dari Bang Noel, terutama soal transparansi, Bang. Jadi yang kami lihat adalah memang ada shopping spree ya dari Kemhan beberapa tahun terakhir ke Perancis, ke Amerika, dan sebagainya. Tapi buat kami yang mendalami isu pertahanan, ada satu hal yang kami tidak dapat, yaitu grand strateginya. Jadi kalau misalnya kita kembali ke dokumen Kemhan gitu, defense white paper kita yang menjadi rujukan pembangunan pertahanan dan bahkan jadi rujukan banyak negara biasanya untuk menghindari arms race ya di kawasan, itu tidak pernah diupdate sejak 2015. Itu satu untuk isu transparansi. Dua, untuk pengadaan pertahanan itu kan sudah ada regulasinya ya, undang-undang industri pertahanan, termasuk bagaimana KKIP di sana. Dan sejauh ini kami tidak melihat misalnya apakah pengadaan yang sudah ini terbuka ke KKIP dan kemudian bisa dilihat publik. Kalau memang alasannya adalah ini anggaran yang rahasia gitu, atau misalnya di strategi rahasia negara, pengalaman kami sih sebenarnya pengadaan itu hal yang wajar dibuka ke publik gitu. Pos anggaran itu biasanya untuk apa?
Tiga, biasanya kalau misalnya MEF ini ya yang sedang kita 2024 akan selesai, itu kami kesulitan misalnya mendapatkan angka resmi dari Kementerian Pertahanan soal sudah berapa persen MEF yang tercapai. Kalau misalnya belum, di mana yang belum tercapai, dan kira-kira apakah misalnya pinjaman luar negeri tersebut akan digunakan untuk mengisi kekurangan tersebut. Itu sebenarnya hal-hal yang menurut kami wajar dicerdaskan juga ke publik, karena saya rasa setuju bahwa kondisi global memanas, kita pun harus memperkuat pertahanan, tapi pada akhirnya ini kita kembalikan ke kekuatan fiskal kita gitu. Misalnya kayak MEF 2024 ini dibangun dengan asumsi ekonomi makro 7% pertumbuhannya. Kita kan selama hampir di masa pemerintahan Jokowi tidak sampai 7%. Dan ini kami tidak melihat gelagat misalnya apakah merevisi targetnya atau misalnya pengadaannya diganti dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin harus diberikan dulu ke publik sebelum kemudian kita sampai ke komitmen bahwa ini transparansi begitu. Oke, jadi Bang Guntur, Anda setuju ketika memang dikatakan bahwa anggaran yang diajukan ini atas permintaan 3 matra sesuai kebutuhan untuk belanja alat perang, Bang Guntur? Soal anggaran itu kan sebenarnya sudah ada sudah ada prosesnya gitu, pengajuan dari matra nanti ke Kemhan ke Bappenas Kementerian Keuangan dan sebagainya. Itu hal yang saya rasa tidak mungkin dilanggar oleh siapapun gitu. Yeah. Cuman yang kami mungkin cermati adalah kami tidak anti terhadap anggaran pertahanan. Kami secara sadar bahkan menyebutkan kita harus tembus 1% anggaran pertahanan. Sekarang kita di bawah 0,8 lah angka kita. Jadi itu sangat kurang untuk negara kita yang kepulauan seperti ini yang cukup luas gitu kan. Jadi itu satu hal. Dua, yang mungkin praktik-praktik yang pengadaan pertahanan ini yang sering didengarkan adalah ada request dari user kan. Selalu user minta requirement alutsistanya, tapi kemudian biasanya tidak dibuka ke publik bagaimana proses biddingnya misalnya. Terus tiba-tiba nanti yang terpilih salah satu perusahaan. Itu sebenarnya yang kalau hemat kami itu hal yang sebenarnya publik tidak akan menyerang juga kalau itu kemudian dijelaskan. Misalnya kenapa kita memilih pesawat tertentu, apakah transfer teknologi dilakukan, kira-kira sejauh mana PT DI ataupun misalnya kalau kapal selam ya PT PAL akan dilibatkan dalam pembangunannya. Hal seperti itu yang saya rasa akan ditunggu oleh saya ke Bang Noel. Bang Noel, terkait dengan isu transparansi yang tadi dikatakan, kemudian juga pengadaan atau tender-tender yang dilakukan di Kementerian Pertahanan, Anda ada komentar, Bang Noel? Saya rasa pemerintahan Pak Jokowi kemudian yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Pak Prabowo, saya rasa sudah cukup transparan lah. Apalagi Pak Prabowo juga orang yang nggak mau ribet tuh soal dia begituan, dia nggak mau juga gara-gara hal yang terkait anggaran buat bangsa ini, apalagi pertahanan. Tapi menurut Anda, Bang Noel, izin mohon maaf saya potong, ketika ada tender, kemudian pembelanjaan dan pengadaan, apakah kira-kira Pak Prabowo mengetahui soal itu, Bang Noel? Gini Pak, itu kan Pak Prabowo ini kan penguasa anggaran, pasti diketahui lah. Dia nggak mau juga anggaran-anggaran itu lari kemana-mana. Nah salah satunya ketika dia melihat langsung anggaran yang terlalu, menurut pandangan beliau terlalu kacau itu, yang terlalu tinggi anggarannya, beli apa itu berapa ratus persen, itu beliau sampaikan ke Presiden langsung. Itu kemarin itu di Kementerian Beliau itu ada anggaran apa itu sampai 51 triliun, pas dia lihat semua ini ternyata markup semua isinya, jadi dia lapor itu ke Presiden. Baik. Gitu. Tapi kan hari ini anggaran itu yang diajukan itu kan anggaran dari 3 matra, kemudian ada Mabes TNI yang menurut kami itu cukup signifikan anggaran itu, kalau tidak salah 58 triliun yang sudah dianggarkan buat TNI Angkatan Darat, kemudian ada angkatan apalagi nih buat program dukungan manajemen 48, sekian triliun. Jadi saya rasa anggaran-anggaran itu sudah ada rasionalisasinya, nggak mungkin lah anggaran itu kepleset buat pemilu malu-maluin aja. Dan itu bukan itunya Pak Prabowo, itu bukan tipikal Pak Prabowo, itu makan-makan gitu. Jadi maksud saya kecurigaan lantas
kesan-kesan negatif itu Baik. sudah lah. Orang Baik. kan kita mau bicara tentang program dan gagasan, udah kita kuatkan aja Oke. di situ. Baik. Kita tunggu nanti adu gagasannya pada debat Ya. ketiga nanti ya. Oke, kita lihat sama-sama. Terima kasih Bang Noel Ebenezer, Bang Guntur Lebang juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Sayang sekali waktu kita terbatas. Selamat malam Terima kasih. Bapak-bapak, sehat selalu.